bersama-sama. Mari sana mari berdemokrasi di Ican Podcast. Mari sana mari berdemokrasi di Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pilih di rumah. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode kali ini seru banget karena kita kedatangan anak muda, cerdas, berintegritas dan tentunya aktif ya. Beliau merupakan ketua OSIS SMA 8 Negeri Kota Bengkulu. Langsung aja kita sambut. Selamat siang Akbar. Ya, Mafid Akbar ya. Oke, dari SMA 8 Kota Bengkulu. Mafid ini tahun pemilih menjabat sebagai ketua OSIS. Mafid, bisa diceritakan sedikit nggak nih tentang diri kamu? Kamu sebagai ketua OSIS, rutinitasnya ngapain aja? Terus kamu sekarang kelas berapa? Kesibukannya apa aja? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mafid Akbar, biasa dipanggil Akbar. Sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA. Sekaligus Akbar sekarang juga menjadi ketua OSIS SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Motivasi Akbar sendiri untuk jadi ketua OSIS itu buat bisa menampung aspirasi teman-teman warga SMA Negeri 8, juga membuat lingkungan belajar serta organisasi yang aktif. Menurut Akbar sendiri, ketua OSIS itu bukan hanya sebagai mungkin posisi, tetapi juga kontribusi kita untuk sekolah. Oh, luar biasa sekali ya Akbar. Nih keren banget nih, bisa dicontoh nih teman pemilih masih SMA tapi sudah memikirkan nih untuk menampung aspirasi teman-temannya, atau bikin kegiatan positif tentunya ya di sekolah. Oke. Kalau untuk kegiatannya apa aja di SMA 8? Sebagai ketua OSIS dan sebagai OSIS di SMA 8 itu kegiatannya apa aja? Ya, kalau seperti OSIS biasa pada SMA lain-lain ya Kak, biasa membantu menyiapkan kegiatan di sekolah. Tapi kami itu ada, itu tidak program itu tidak ada nama, tapi di dalam itu tuh kami membantu mungkin menyumbangkan dana, menggalangkan dana, membantu menyiapkan event seperti senam, kelas meeting dan lain-lain. Oke, banyak ya, lumayan padat ya. Padat, apalagi sekarang nih kan juga lah ada dekat-dekat ujian sama TKA. Oh, jadi itu OSIS yang menyiapkan, ibaratnya kalau misalkan ada event, acara HUT sekolah itu OSIS. Oke, acara-acara kebersihan gitu. Mungkin OSIS yang mengkoordinir teman-temannya ya. Keren sekali. Nah, menurut kamu nih, nilai-nilai demokrasi, kita bicara yang agak berat dikit ya, Akbar ya. Nilai-nilai demokrasi yang bisa dipelajari Mafid sebagai seorang siswa dari kegiatan OSIS atau pemilihan OSIS itu apa aja? Banyak, kalau menurut berkat mungkin bisa dari nilai kejujuran kita, menghargai pendapat, sama mungkin lebih tidak terpengaruh sama apa sih, kalau dia sama tuh masih banyak yang pilih ini aja, pilih itu aja, mungkin kita tidak terpengaruh omong orang, tapi dari diri kita dari sendiri. hati nurani gitu ya, memang dari pemikiran kita. Kalau misalkan yang ini bagus baru kita pilih. Luar biasa Jangan sekali. dari orang lain. Nah, pemilihan ketua itu sampai mirip Akbar sama pemilu di pemilu nasional kayak gitulah kurang lebih. Kalau misalkan Akbar di pemilihan ketua OSIS itu harus independen, nggak boleh nih terpengaruh misalnya teman mau pilih ini tuh nggak boleh. Sama pemilu nasional hampir mirip. Nah, kalau kakak boleh tahu nih Bar, mekanismenya seperti apa di pemilihan OSIS? Apa ada kampanye juga? Apa ada presentasi program juga atau seperti apa Bar? Ya mungkin sama kayak pemilu biasa pada umumnya lah. Pertama itu pencalonan ketua dan wakil ketua OSIS, terus habis itu kami seleksi Kak. Tidak mungkin kan kami segalanya yang pencalon itu kami terima. Habis itu baru kampanye di depan warga siswi SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Habis itu ada debatnya, baru di hari terakhir itu ada pemilihannya. Pemilihan yang tahun ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kan mungkin kami meminjam kotak KPU di sini, Mbak. Ya. Tapi kalau tahun ini kami memakai web. Oh, pakai web. Jadi online ya. Semacam Google Form gitu ya. Ya, itu tuh bisa menghindari golput juga di situ tuh. Oke. Tapi aman itu, Bar. Nggak ada
takutnya kan nanti dimainkan sistemnya, di hack atau apa, nggak aman ya? Tidak aman. Itu tuh kami dari web anak SMK berapa lupa apa. Oh, SMK yang bikin kerja sama gitu. Kerja sama kayak gitu lah. Oh, keren sekali ya. Ternyata luar biasa sekali anak SMA ini sudah berinovasi. Oke, jadi sistemnya atau mekanismenya itu tetap sama ya, sama pemilu nasional. Ada masa kampanye juga, ada debat pasangan calon ada debat pasangan calon juga, ada presentasi program apa aja yang akan dijalankan nanti kalau misalkan terpilih. Terus juga pemilihannya juga sama, one man one vote, 1 orang 1 suara. Nah, kalau guru gimana? Guru juga ikut milih atau enggak? Ikut, Mbak. Oh, ikut juga. Jadi siswa sama guru itu semuanya ikut ya, punya hak suara. Oke. Nanti untuk perhitungan kan gimana? Sudah online? Sudah online kalau Online ya. langsung live, langsung bisa ditengok hasilnya. Keren banget. SMK mana itu kalau kakak boleh tahu? SMK berapa? Lupa. Kalau ada SMK 1 atau 3. Oh iya, wis keren banget ya ada aplikasi Ya. gitu. Semoga nanti pemilu nasional juga bisa beralih nih dari pemilu yang konvensional yang pakai kertas ke yang lebih digital, lebih modern lah ya, untuk mengurangi pemakaian kertas juga. Oke, untuk selanjutnya nih apa ya? Untuk menumbuhkan kesadaran politik nih Bang, tanggung jawab sebagai calon pemilih, sebagai generasi muda, bagaimana pandangan Akbar tentang pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu? Penting sih Mbak, kalau untuk anak-anak muda kayak Akbar kan mungkin di saat kita beranjak dewasa pasti banyak kita melakukan pemilihan-pemilihan ceko. Jadi dari SMA diajarkan untuk pemilu-pemilu kayak gini, dari yang hal-hal kecil nanti bisa kedepannya lebih besar. Oke, jadi udah ada simulasinya ya dari pemilihan ketua OSIS, kayak nanti kalau sudah 18 tahun sudah ada hak pilih, nggak bingung nih, aduh harus gimana ini menghadapi pemilu ya, karena udah berpengalaman. Ya, jadi hampir sama Bar, pemilu nasional sama pemilihan ketua OSIS. Bedanya cuma di kalau misalkan pemilu nasional itu ruang lingkupnya luas kan, jadi siapa yang menang atau siapa yang bisa menduduki kursi pemimpin itu yang akan membuat kebijakan 5 tahun ke depan dan berpengaruh di sama warga negara Indonesia. Kalau misalkan di OSIS kan cuma di ruang lingkup sekolah aja. Nah, bedanya cuma di skalanya aja. Nah, Akbar, menurut kamu apa sih pemilih cerdas? Menurut kamu itu seperti apa? Pemilih cerdas Mbak yang kayak Mbak sebutkan tadi nanti tidak terpengaruh oleh bisik-bisikan teman-teman itu dari diri kita sendiri, tidak terpengaruh orang lain. Mungkin juga kita nengoki pasangan calon itu, kita mungkin nengoki dari gerak-geriknya untuk kedepannya, visi misi. Jadi itu yang pemilih cerdas menurut Akbar. Oke, jadi seperti itulah ya Bar. Kurang lebih jangan sampai kayak terpengaruh nih, pilih ini aja karena dia ini ganteng misalnya. Enggak dong. Kalau apalagi di SMA pilih aja. Jadi orang tuh FOMO, bahasanya FOMO ya. Oke, jadi harus cerdas juga, harus fokus nih programnya apa, harus kita review dulu, track recordnya mungkin selama ini dia seperti apa, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Sama kayak pemilu nasional kayak gitulah, baru kurang lebih kita harus memperhatikan dulu programnya apa sih. Misalnya pemilu presiden nih, presiden A ini menawarkan program-program apa aja, berpihak kepada rakyat atau tidak, sama track recordnya juga harus kita lihat, harus kita review juga bagus atau enggak, seperti itu. Kurang lebih begitulah ya. Akbar, kalau boleh tahu usianya berapa Bar? Sekarang 17 Mbak. 7, bentar lagi. Udah punya KTP? Belum tuh. Kalau udah masuk ke 18 nanti bisa bikin KTP, bisa langsung ikut. Nanti pemilu 2029 itu pemilu pertamanya Akbar. Ya. Oke, menurut kamu nih Bar, bagaimana cara anak muda supaya nggak apatis terhadap politik nih? Kamu kan anak muda nih, gimana supaya kamu bisa tetap peduli, aware sama politik, sama demokrasi, sama isu-isu negara gitu? Kalau untuk yang kedepannya juga tidak kemakan hal-hal negatif dari Terus juga mungkin kita bisa kayak melihat dulu dari sudut pandang kita diri sendiri dulu, tidak dari orang lain. Oke, jadi kalau misalkan ada informasi politik atau informasi apa itu harus
diperhatikan dulu sumbernya. Iya. Jangan ada hoax kita percaya Iya, aja. Harusnya anak muda kan lebih cerdas kan ya. Karena lebih melek digital. Nah, kalau kakak boleh tanya, kamu atau teman-teman kamu pernah ngikutin kegiatan KPU nggak? Kayak sosialisasi atau edukasi pemilih kayak gitu pernah nggak? Kalau Akbar sendiri selama 3 tahun di SMA kau belum ada sih. Oh, belum Mungkin di ya. kakak kelas sebelumnya mungkin ada. Oh, oke. Mungkin nanti ya setelah ini Iya. ada. Kalau misalnya menjelang pemilu itu biasanya ada kok kayak edukasi-edukasi ke sekolah-sekolah kayak gitu. Kampanye. Kebetulan mungkin ke sekolah Akbar belum ya. Ya. Terakhir nih Bar, harapan dan pesan untuk sesama pelajar apa? Kita bukan hanya bukan bisa duduk diam, kita tuh para generasi muda itu arah penentu bangsa kita sendiri. Betul. Jadi anak kita muda. tidak boleh terpaku kayak satu individu aja. Kita harus bisa beramai-ramai itu memilih ketua yang baik, pemimpin yang baik untuk kita. Oke, jadi sebagai anak muda nggak boleh apatis, harus benar-benar aware, harus benar-benar cerdas. Kalau misalkan menghadapi pemilu atau pemilihan ketua OSIS, benar-benar di-review guys. Iya. Orang ini seperti apa, calon B harus objektif ya menilai sesuatu. Luar biasa sekali ya, Akbar ini salah satu generasi muda yang aktif, cerdas, berintegritas tentunya ya Bar. Ya. Semoga lancar juga ya sekolah kamu, nanti bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Mau kemana nanti kalau kakak boleh tahu nih? Rencananya mau kuliah aja sih. Oh, kuliah, mau cari-cari kampus ya, Iya. kampus terbaik. Oke, terima kasih banyak ya Akbar sudah Iya, Mbak. berkenan hadir di podcast KPU Kota Bengkulu. Untuk teman pemilih, jangan lupa juga ikuti informasi-informasi kepemiluan di Instagram KPU Kota Bengkulu dan channel YouTube KPU Kota Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.